Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita tetap harus belajar, ya. Kalian sekarang sudah kelas 9. Itu artinya kalian harus sudah menata diri untuk persiapan pembelajaran di kelas 9 yang tidak lagi bersantai-santai, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk pelajaran agama, kalian bisa buka bukunya bab 1. Ayo, sudah dipersiapkan buku agamanya? Kita lihat bab 1, ya, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Oke, tentu kalian masih ingat waktu kelas 6 sudah dibahas itu. Apa kelas 5 kalau nggak salah ya, waktu SD. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Apa artinya beriman kepada hari akhir? Artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Di sana dijelaskan, coba kamu lihat di buku dalam surat Ali Imran ayat 185 dijelaskan. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga kita tidak akan lepas dari kematian. Hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau bahkan 1 jam lagi. Karena pada dasarnya kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan apa penyebabnya pun kita tidak tahu. Mungkin sakit, ya, mungkin kecelakaan, mungkin musibah seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan bahkan seperti yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu COVID-19, ya. Itu banyak penyebab-penyebab kematian. Tapi ada juga orang yang sudah sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Itu artinya belum sampai pada ajalnya atau takdirnya. Oke. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman? Apakah kita harus takut dengan menghadapi kematian? Jawabnya tidak. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, sebagai seorang yang beriman, kita harus mempersiapkan diri untuk mati. Karena kita pasti akan mati. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Harus menjadi orang yang bertakwa, yaitu mematuhi perintahnya atau perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang apa sih yang menjadi perintah Allah? 1 diantaranya salat, puasa, zakat, haji jika mampu, ya. Salat ada salat wajib, syukur-syukur salat sunnah, ya. Puasa ada puasa wajib, syukur-syukur ditambah dengan puasa sunnah. Zakat hukumnya wajib. Kalau kita kaya raya, kita boleh wajib zakat mal, syukur-syukur ditambah dengan sedekah. Terus yang tidak kalah pentingnya jujur atau kejujuran. Terus menghormati orang tua dan guru, menutup aurat, ya. Menutup aurat di depan orang yang bukan muhrim. Menjaga lisan, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya. Oke, sekarang apa yang menjadi larangannya? Yaitu berbohong, mencuri, minum minuman keras atau narkoba, tawuran, bermusuhan dengan orang lain, berzina, dan pacaran di dalamnya itu termasuk zina. Pacaran nggak boleh? Nggak boleh, karena di dalam ajaran Islam tidak pernah membahas tentang pacaran. Yang boleh apa? Ta'aruf. Kapan ta'arufnya? Nanti kalau kalian sudah siap secara
mental, dan secara fisik. Nah, kalau semua itu sudah kita siapkan, maka tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Lalu, apakah kita sebagai seorang yang beriman supaya selamat hanya boleh memikirkan akhirat saja? Tentu tidak, ya. Kita harus bekerja keras untuk membekali kehidupan di dunia. Jadi kita harus balance. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ya. Kalau kita memenuhi kehidupan dunia atau bekerja untuk mencari kehidupan dunia, mencari harta, kita harus berpikir bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya. Nah, begitu sebaliknya. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu kita harus berpikir bahwa kita itu sudah sedang menghadapi kematian. Itu, ya. Jadi kehidupan itu harus balance, harus seimbang antara mencari kehidupan dunia dan mencari kehidupan akhirat. Oke, dua-duanya harus dilakukan. Di sana dijelaskan juga, coba kamu lihat di dalam bukunya, dalam surat Al-Hajj ayat 7 dijelaskan. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Itu Al-Quran, ya, sudah pasti. Jadi kiamat itu pasti datang, tapi kapan waktunya kembali itu masih menjadi rahasia Allah. Dan tidak ada keraguan baginya. Jadi kita tidak akan ragu karena itu Al-Quran yang menyebutkan bahwa kiamat itu pasti datang. Dan pada saat itu, setelah kiamat, pasti Allah akan membangkitkan semua manusianya dari dalam kubur. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas apa sih hari akhir itu. Hari akhir artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat ada 2, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sughra adalah berakhirnya hanya sebagian makhluk hidup. Berakhir kehidupan di dunia, tapi hanya sebagian makhluk hidup. Ya, misalnya apa? Kematian. Tadi yang sudah Bu Guru contohkan kematian itu, ada tanah longsor mengakibatkan kematian, kebakaran, tsunami, kecelakaan, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Nah, kembali lagi COVID-19, ya. Hal-hal yang menimbulkan kematian bagi sebagian makhluk hidup itulah yang disebut kiamat sughra. Mari kita saksikan video tentang kiamat sughra atau kiamat kecil. Oke sob, Oke Channel ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi pada tahun 2018 di tanah air kita, Indonesia. Harapan kita semua di tahun 2019 ini, semoga kita diberi keselamatan dan juga terhindar dari musibah yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan dikelilingi oleh lautan membuat negeri ini berpotensi dihantam banyak bencana alam. Terhitung sejak awal tahun 2018, terjadi sejumlah bencana alam dengan dampak besar yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Berikut sederet bencana alam yang melanda Indonesia selama tahun 2018. Banjir Banyuwangi, Jawa Timur. Banjir bandang di Banyuwangi, Jumat 22 Juni 2018, menimpa desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi. Akibat banjir ini, 23 rumah rusak berat dari total 415 unit yang terdampak. Tak hanya merusak rumah, akses jalan dari Banyuwangi menuju Jember melalui Gambor ditutup.
akibat lumpur setebal 50 cm. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut. Keempat, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Gempa mengguncang Lombok, NTB, Minggu 29 Juli 2018. Gempa itu terasa sampai Bali dan Banyuwangi. Berkekuatan 6,4 skala Richter, setelah gempa pertama, ada setidaknya 203 kali gempa susulan di Lombok. Kekuatan gempa susulan itu bervariasi, antara magnitudo 2,1 hingga 5,7. Data Kementerian Sosial menyebutkan, gempa ini menelan korban meninggal hingga 563 orang. Ketiga, gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, 28 September 2018. Akibat gempa itu, tsunami juga menyapu Teluk Palu, tepatnya di daerah Pantai Talise dan sekitarnya. BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami ini berjumlah 2.113 orang. Korban luka-luka akibat bencana ini mencapai 4.612 jiwa. Bencana alam ini termasuk yang terbesar di Indonesia selama tahun 2018. Selain gempa dan tsunami, Palu mengalami fenomena likuifaksi yang membuat sejumlah desa ditelan lumpur. Kedua, banjir Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandang 12 Oktober 2019 di Mandailing, Natal. Akibat banjir ini, membuat 22 orang meninggal, serta 15 orang hilang menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pertama, tsunami Selat Sunda. Sabtu 22 Desember 2018 malam, tsunami menerjang sejumlah kawasan di pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan. Bencana tsunami ini berbeda dari tsunami yang pernah terjadi, karena tidak didahului gempa bumi. Tsunami Selat Sunda itulah sebutan untuk penutup bencana pada tahun 2018. BMKG menyebut tsunami ini diduga disebabkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi diperkirakan terjadi pada pukul 21.17 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan gelombang arus pasang naik. Selain erupsi, tsunami Selat Sunda dipicu oleh gelombang pasang karena bulan purnama. Tsunami di Selat Sunda ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dan ribuan luka-luka. Menurut informasi yang kami dapatkan, data dari BNPB mencatat 373 orang meninggal, 1.459 orang luka-luka, dan 128 orang hilang. Oke, setelah kalian tadi menonton film tentang Kiamat Sughra, kita bahas tentang Kiamat Kubro. Oke? Kiamat Kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Jadi ketika Kiamat Kubro itu sudah datang, maka tidak ada satu makhluk pun yang lewat dari kematian atau kehancuran. Di dalam surat Al-Jadalah ayat 1 sampai ayat 2, di sana dijelaskan bahwa ketika bumi diguncangkan dengan dahsyatnya, bumi akan mengeluarkan isi perutnya, yaitu manusia yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Begitu juga kekayaan dan isi bumi. Dan pada saat itu manusia akan bertanya-tanya dan ketakutan apa yang terjadi padanya. Begitu juga di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5 dijelaskan pada hari itu manusia seperti aneh-aneh. Ya, manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, lari ke sana kemari, bingung menghadapinya. Dan gunung-gunung berhambur-hamburan lepas dari tempatnya.
Kamu bisa bayangkan gunung itu sangat besar, tapi pada saat kiamat tiba, maka dia akan berhambur-hamburan seperti bulu-bulu yang dicabut-cabut itu, seperti kemoceng, gitu ya. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu banyak yang menjelaskan tentang hari kiamat. Di antaranya ada surat Az-Zumar ayat 68 ya, bisa kalian buka di buku ya. Ada surat Al-Muzammil ayat 18, ada surat Yasin 51. Itu ayat-ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan di kesempatan kalian menonton video tentang kiamat kubro. Pemirsa Khazanah, akan datang sebuah masa bumi yang kita tempati dengan aman dan nyaman ini akan mengalami keguncangan dengan seguncang-guncangnya. Bagaimana hal itu terjadi? Pemirsa Khazanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza, atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169.
Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat pemikul arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu. Dengan demikian matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadits riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia.
kubro terjadi, tadi kan dikatakan bahwa semua makhluk hidup atau semua alam semesta beserta isinya itu hancur, ya. Setelah itu terjadi, maka Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur yang disebut Yaumul Ba'ats. Jadi semua manusia itu akan dibangkitkan pada hari Yaumul Ba'ats. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Ya, baik perbuatan yang mulia maupun perbuatan yang tercela. Nah, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat, ya, di suatu tempat yang dimana tempat itu tidak ada tempat yang teduh, tidak ada tempat yang adem, tidak ada makanan, tidak ada minuman, adanya hanya pohon yang berduri. Ya, itu namanya tempat itu disebut Yaumul Mahsyar atau Padang Mahsyar. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan, pada hari kiamat nanti manusia akan mengeluarkan keringat karena saking panasnya di Yaumul Mahsyar nanti, ya. Karena matahari juga mendekat ke bumi, konon sejengkal dari kepala, ya. Di padang mahsyar maka manusia karena saking panasnya akan mengeluarkan keringat, bahkan manusia itu akan berenang di keringatnya sendiri. Jadi matahari itu hanya 7 hasta. Oke, hingga mereka mencapai keringatnya itu mencapai telinga. Nah, setelah semua makhluk berkumpul di padang mahsyar, di sanalah manusia akan mendapat buku catatan perbuatan semasa hidupnya. Ketika di padang mahsyar semua manusia merasa payah, cemas karena tak satu pun orang yang bisa menolongnya kecuali hanya dengan rahmat Allah. Lalu catatan tersebut dihitung, yaitu pada waktu Yaumul Hisab, dan ditimbang, yaitu pada Yaumul Mizan. Di sana manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal setelah perhitungan amal, penimbangan amal yang baik, yang buruk ditimbang, maka disitulah manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik dan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya, yaitu surga. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia itu berbuat jahat atau perbuatan yang tercela, dia juga akan mendapatkan balasannya, yaitu neraka. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu. Lebih jelasnya kalian tonton video yang Bu Guru share di YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa jelas nanti setelah menonton penjelasan Bu Guru. Dan jangan lupa dibuka juga buku agamanya. Nanti setelah selesai kalian membuat review, ya, membuat review, dijelaskan kembali apa-apa yang sudah Bu Guru sampaikan, sampai sebatas mana yang kalian dengarkan atau paham apa yang Bu Guru sampaikan dan apa yang kalian tonton dari video tersebut. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.